Bab 711 Mengapa Anda tidak bekerja di sirkus? Ada masalah dengan ini. Persyaratannya seharusnya tidak terlalu ketat, kan? Lilin mengubah posturnya dan menatap Lin Yi. Persyaratan durasi ini sudah yang terendah di industri ini. Banyak streamer baru yang durasinya 150 atau 200 jam. Saya bekerja sebagai streamer terutama untuk hiburan pribadi. Mustahil bagi saya untuk duduk di depan kamera setiap hari, kata Lin Yi. Sedangkan untuk syarat-syarat lainnya, tidak terlalu berat. Saya bisa dengan berat hati menyetujuinya. Hal ini membuat Lilin bingung. Hal terpenting tentang menjadi seorang streamer adalah durasi siaran langsung. Tidak peduli seberapa populernya Anda, jika Anda tidak melakukan streaming lebih dari beberapa kali sebulan, Anda akan dilupakan oleh penonton. Internet tidak memiliki memori. Apakah tidak ada ruang untuk diskusi mengenai frekuensi siaran langsung? Lilin bertanya. Dia benar-benar tidak ingin menyerah pada Lin Yi. Sayangnya tidak, tapi kalau tidak ada masalah, saya akan streaming selama setengah bulan atau sebulan ke depan. Itu berarti saya bisa streaming lebih dari 3 jam sehari untuk saat ini, tapi saya tidak bisa menjamin ketersediaannya di masa mendatang. Tapi biaya kontrak kita 5 juta. Apa kau tidak akan mempertimbangkannya dengan matang? Lin Yi mengangkat bahu. Apa aku terlihat seperti orang yang membutuhkan uang sebanyak itu? Hehe. Guo Shibo mendengus dengan jijik. Jika kamu tidak kekurangan uang sebanyak itu, mengapa kamu menjadi streamer? Logika macam apa itu? Aku tidak bisa jadi streamer kalau punya uang, kan? Tanya Lin Yi. Wajahmu sangat lucu, tapi kamu tidak bekerja di sirkus. Anda, apa? Lin Yi menatap Lilin dan berkata, singkirkan si idiot ini dariku. Melihatnya saja membuatku kesal. Siapa yang kau sebut idiot? Aku sedang membicarakanmu. Perlu kujelaskan. Kamu benar-benar bodoh. Tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan orang sepertimu. Guo Shibo berdiri dan menatap Lilin. Ayo pergi. Kita sudah selesai di sini. Tidak perlu membuang-buang waktu untuknya. Ini belum berakhir. Kita bicarakan nanti saja, kata Lilin canggung. Dibandingkan dengan Lin Yi, Lilin memiliki hubungan yang lebih baik dengan Guo Shibo. Meski begitu, dia tidak ingin menyerah begitu saja terhadap Lin Yi. Lilin sungguh-sungguh percaya bahwa selama Lin Yi terus beraksi, ia pasti akan menjadi streamer papan atas di masa depan. Karena itu, ia harus berjuang untuk kontrak ini. Apa yang perlu dibicarakan dengannya? Guo Shibo mendengus. Kita sudah membahas investasinya. Dia hanya misi sampingan. Karena dia tidak menghormati kita tidak perlu repot-repot dengannya. Dengan baik, Lilin berada dalam situasi sulit, dia tidak tahu harus berbuat apa. Lupakan saja soal investasi itu. Itu tidak akan terjadi, kata Lin Yi sambil memainkan ponselnya. Tidak akan terjadi. Guo Shibo menatap Lin Yi dengan dingin. Tahu apa kau? Negosiasi investasi kita sudah berakhir. Lagi pula, pihak lain sudah setuju untuk berinvestasi 678 juta. Kau pikir kau siapa? Apa kau mencoba menakut-nakutiku dengan omong kosong seperti itu? Ya, tapi uangnya belum masuk ke rekeningmu. Hidup memang tidak bisa diprediksi, kan? Kau pikir ini permainan anak-anak? Guo Shibo mencibir. Apakah menurutmu perusahaan besar seperti Lingyun Group akan dengan mudahnya mengingkari janjinya? Guo Shibo menggelengkan kepalanya dengan nada meremehkan. Orang kelas bawah sepertimu seharusnya tidak mencoba memahami cara kerja kelas atas. Ini bukan sesuatu yang seharusnya kau coba libatkan. Lin Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku benar mengatakan kau idiot. Apa kau benar-benar berpikir ini masyarakat yang harmonis? Apa aku harus melakukan apa yang kujanjikan padamu? Cincin. Tepat saat Guo Shibo hendak membalas, telepon Lilin berdering. Jangan berdebat. Direktur Tian menelepon. Kalau begitu cepat jawab. Guo Shibo mengendalikan ekspresinya dan tidak mengatakan apapun lagi. Pihak lain adalah wakil presiden divisi investasi Lingyun Group. Pasti ada sesuatu yang penting yang ingin dia sampaikan. Kenapa dia menelepon kita? Bukankah kita sudah membicarakannya dengan matang? Ada yang tidak beres. Aku sudah dekat. Aku bisa menjawab semua pertanyaanmu. Kalau begitu, bisakah kita atur waktu untuk bertemu lagi? Kurasa pasti ada kesalahpahaman. Oh, baiklah. Lilin duduk di kursi dengan frustrasi seperti balon kempes. Dia benar-benar tidak mengerti. Semuanya berjalan lancar. Apakah mereka menyadari adanya kesalahan saat itu? Apa yang terjadi? Tanya Guo Shibo ketika melihat ekspresi Lilin. Direktur Tian baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa dia sedang bersiap untuk menarik investasinya. Dia tidak ingin berinvestasi lagi. Bagaimana mungkin? Bukankah negosiasinya berjalan sangat lancar? Apakah dia memberikan alasannya? Dia tidak memberi saya alasan apapun. Dia hanya bilang dia tidak ingin berinvestasi lagi. Ekspresi Guo Shibo juga runtuh. Perusahaan sudah tahu tentang ini.
Jika dia memberitahu mereka sekarang bahwa Lingyun Group telah menarik investasi mereka, mereka pasti akan berpikir itu salahnya. Bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini kepada Presiden Chen? Kau tidak dengar apa yang kukatakan. Kalau uangnya tidak ditransfer, kemungkinan besar akan gagal. Seharusnya kau lakukan apa yang kukatakan, kata Lin Yi dengan tenang. Diam kau. Kau mengutukku. Kenapa kamu tidak mengakui saja kalau kamu terlalu bodoh? Kalau bukan karena kamu, proyek ini mungkin sudah selesai. Apa hubungannya denganku? Jika kau pergi saat aku menyuruhmu pergi dari hadapanku, investasi ini mungkin akan berhasil. Lilin menatap Lin Yi dengan curiga. Dia merasa bahwa masalah ini terlalu kebetulan untuk dipercayai. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan laki-laki di depannya? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang streamer seperti dia mampu menghalangi investasi senilai 678 juta yuan? Siapa kau sebenarnya, bos grup Lingyun? Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Lin Yi tersenyum. Kalau kamu melakukan apa yang kukatakan, investasi ini masih bisa berjalan. Kalau tidak, lupakan saja soal menerima uangnya. Guo Shibo mendengus dengan marah. Baiklah, kalau kau memang mampu mendapatkan investasi ini, aku akan mengundurkan diri sekarang. Kalau kau tidak mampu, keluarlah dari sini dengan patuh. Dengarkan baik-baik, aku bilang menyahlah. Guo tua, apa yang kau katakan? Jaga penampilanmu. Ini tempat umum. Lilin melihat sekeliling dan menyadari semua orang di restoran sedang menatapnya. Ia langsung merasa malu. Tidak perlu makan makanan ini lagi. Tuan Lin, ayo pergi. Kita tidak usah makan di sini, kita pergi ke tempat lain saja. Karena kita sudah di sini, mengapa kita harus pindah lokasi? Tanya Lin Yi. Tapi dengan begitu banyak orang yang menonton, tempat ini tidak lagi cocok untuk kita kunjungi. Tidak apa-apa. Dia akan segera pergi. Meninggalkan. Cincin. Saat Lilin tengah kebingungan, telepon di sampingnya berdering lagi. Yang lebih mengejutkannya adalah orang yang meneleponnya adalah Tian Yan. Halo, Nona Tian. Anda berencana untuk melanjutkan investasi tersebut. Bab 712 sepertinya kamu juga orang duniawi. Apa katamu? Guo Shibo tercengang. Direktur Tian mengatakan bahwa dia akan melanjutkan investasi. Lanjutkan investasinya. Bukankah dia terlalu pelin-pelan? Saya juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Direktur Tian. Saya hanya tahu dia akan berinvestasi. Bagus sekali. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Bos Chen. Lilin tampak malu dan berkata. Tapi masalahnya adalah, apa yang terjadi antara kamu dan Tuan Lin? Dengan dia, ekspresi Guo Shibo berubah. Ia tampak malu dan bingung harus menghadapi masalah ini. Proyek investasinya akan selesai. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu? Proyeknya sudah selesai. Apa menurutmu aku akan repot-repot denganmu? Guo Shibo berkata tanpa malu-malu. Tidak masalah. Bagaimanapun, hanya satu dari kalian yang bisa tetap berada di antara kalian dan proyek ini. Aku yakin pemimpin kalian tahu keputusan yang tepat. Dengan itu, Lin Yi pergi terlebih dahulu, tidak ingin membuang-buang napasnya pada mereka. Tuan Lin, tunggu. Lilin mengambil tasnya dan mengejarnya dengan sepatu hak tingginya. Tuan Lin, kita belum selesai bicara. Jangan terburu-buru pergi. Apa yang perlu dibicarakan? Kita tidak bisa menandatangani kontraknya, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan, kan? Kata Lin Yi sambil berdiri di pintu. Ada beberapa hal yang bisa dinegosiasikan. Apapun yang terjadi, kita harus mencapai kesepakatan. Kenapa kamu pergi begitu saja? Baiklah, ayo kita lanjutkan bicaranya, tapi jangan bawa si idiot itu. Melihatnya saja sudah menyebalkan. Lilin terdiam sejenak sebelum mengangguk. Ada kafe di dekat sini. Ayo kita ke sana. Tidak perlu. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja di sini. Aku masih ada urusan nanti. Apakah tidak ada ruang untuk rekonsiliasi mengenai durasi siaran langsung? Ya, saya punya pertanyaan lain. Bisakah Anda menjamin Anda akan melakukan streaming langsung di Douyu? Itu bukan masalah. Saya tidak akan pindah platform. Platform streaming telah ditentukan oleh sistem. Karena sistem telah memilih Douyu, tentu saja ia tidak dapat mengubahnya. Lilin menghela napas lega. Jika dia bahkan tidak bisa menyetujui permintaan ini, maka sebenarnya tidak perlu ada penandatanganan kontrak. Hasilnya tidak terlalu buruk. Setidaknya dia akan tetap di Douyu. Tidak apa-apa untuk merayakan keuntungan kecil ini. Bagaimana dengan ini? Aku akan kembali dan mengubah kontraknya. Tidak akan ada persyaratan minimum untuk total durasi siaran langsung, tetapi jika itu masalahnya, biaya kontraknya mungkin. Bukankah aku baru saja bilang aku tidak tertarik pada uang? Biaya kontrak tidak penting. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Lilin mengulurkan tangan dan menjabat tangan Lin Yi. Setelah aku kembali dan mengubah kontraknya,
kita akan resmi menandatangani kontraknya. Oke. Oh, ngomong-ngomong, bolehkah aku bertanya apakah kamu punya rencana untuk siaran langsung berikutnya? Senin, lusa. Ada pameran kapal pesiar di Teluk Yalong. Aku akan ke sana untuk siaran langsung. Apakah itu perjamuan Haiti? Ya, itu dia. Lilin sedikit tercengang. Kamu bahkan bisa pergi ke tempat seperti itu. Lilin tahu sedikit tentang pameran kapal pesiar Teluk Yalong. Dia tahu itu adalah pertemuan orang-orang kaya di Huaxia. Pada saat itu, banyak sekali orang kaya dan pewaris generasi kedua yang berkumpul di sana. Tidak sedikit selebriti yang sering mengunjunginya. Akan tetapi, orang biasa tidak dapat memasuki pertemuan pribadi seperti itu. Lupakan streamer seperti dia, bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk menghadiri acara ini. Awalnya saya tidak mau ikut, tapi kalau netizen mau lihat, saya akan ajak mereka untuk memperluas wawasan. Kalau begitu, aku punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu, kata Lilin. Apa itu? Ada acara streaming langsung untuk para petani dalam beberapa hari. Semua streamer top di berbagai platform akan berpartisipasi. Saya ingin merekomendasikan Anda. Apakah Anda punya waktu untuk berpartisipasi? Saya punya banyak waktu. Itu bukan masalah bagi saya. Lin Yi tentu saja tidak menolak kesempatan seperti itu. Semakin banyak ia menyiarkan, semakin cepat ia akan menyelesaikan misinya. Saya akan memberitahu Anda waktu dan lokasi pasti siaran langsungnya, tetapi detail lainnya sudah ditentukan. Apakah akan ada masalah dengan itu? Tidak masalah. Kamu bisa atur sisanya. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang perlu kukatakan padamu, kata Lilin. Jika Anda benar-benar melakukan streaming di Pulau Yawan, Anda harus berhati-hati. Hati-hati. Lin Yi menatap Lilin, sepertinya kamu juga orang duniawi. Lilin tersipu dan berkata, kita semua sudah dewasa. Kita semua tahu tempat seperti itu, kan? Makanya kita harus hati-hati saat streaming. Bijaklah dalam memilih apa yang boleh dan tidak boleh ditampilkan di kamera. Kamu takut aku akan berakhir dengan menembak kakiku sendiri. Kalau ada yang salah, bukan cuma kamu yang bakal celaka. Seluruh platform juga akan ikut celaka. Baiklah, kata Lin Yi, kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Oke, Lilin mengangguk. Ia menatap punggung Lin Yi dan tak mengerti apa maksudnya. Jika dia benar-benar kaya, mengapa dia mulai streaming? Juga, apakah investasi Ling Yun Group merupakan suatu kebetulan, atau karena dia? Mungkinkah dia dan Direktur Tian adalah teman baik? Itu terlalu aneh. Bang bang bang. Saat Lilin masih linglung, dia tiba-tiba mendengar serangkaian ledakan. Yang mengejutkannya, sebuah Bugatti hitam tiba-tiba melaju melewatinya. Jantung Lilin berdebar kencang karena dia melihat orang yang duduk di dalam mobil itu ternyata adalah pria bertopeng yang tadi. Dia benar-benar kaya. Pantas saja dia meremehkan biaya penandatanganan yang diberikannya. Bahkan untuk membeli mobil pun tidak cukup, kan? Lilin hanya tahu bahwa Lin Yi mengendarai Bugatti, tetapi dia tidak tahu model apa itu. 5 juta yuan tidak cukup untuk membeli mobil ini. Bahkan satu ban pun tidak cukup. Lilin berdiri diam di tempat dan memeriksa kembali pertanyaan sebelumnya. Mungkin orang ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mengarahkan proyek investasi ini. Dia harus melaporkan masalah ini kepada atasannya dan membiarkan mereka memutuskan. Ketika Lilin kembali, Guo Shibo berdiri. Apa yang kamu bicarakan? Kami siap menandatangani perjanjian jangka pendek. Tidak akan ada durasi streaming minimum, kata Lilin. Setidaknya, kita harus menempatkannya di platform terlebih dahulu untuk mencegahnya direbut oleh platform lain. Perjanjian jangka pendek. Guo Shibo mendengus. Menurutku, bahkan jika kau mengabaikannya, streamer manapun yang kau rekrut lebih baik daripada orang seperti itu. Pokoknya, dia bahkan tidak mau biaya kontrak. Kita hanya perlu memberinya sedikit traffic. Bagaimanapun caranya, kita tidak akan rugi. Masalah saya adalah dia tidak layak menjadi streamer dengan sikap sinisnya, kata Guo Shibo dengan marah. Lilin sedikit terdiam. Bukankah Guo tua terlalu berpikiran sempit? Menjadi tuan rumah bukanlah profesi yang mulia. Mengapa ia harus layak melakukannya? Itu bukan hak saya untuk memutuskan. Saya hanya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bos Chen. Aku akan memberitahu Bos Chen tentang ini saat aku kembali. Tidak perlu merekrut orang seperti dia. Lilin tidak mengatakan apa-apa dan menatap Guo Shibo tanpa daya. Apakah kamu bisa bertahan dengan Douyu tergantung pada suasana hati pihak lain? Dia harus memikirkan dirinya sendiri sebelum hal lainnya. Mendesah. Bab 713 Si Ahli Cilik Mediasi. Karena tidak ada kegiatan di sore hari, Lin Yi bersiap kembali ke pavilion Jiushu untuk mengerjakan chip 3.0. Penelitian Direktur Sen dapat mengalami kemajuan kapan saja. Ia harus berpegangan erat pada pihaknya. Ia tidak bisa menghambat perkembangan mesin litografi. Cincin. Ponsel Lin Yi berdering.
Ternyata itu panggilan dari Liang Ruoxu. Kamu masih berani meneleponku, kata Lin Yi. Hah, kenapa aku harus malu meneleponmu? Aku baru setengah jalan menikmati pengalamanku yang menyenangkan, dan kau malah mengusirku. Aku sangat mengagumimu. Punya hati nurani. Sejak dibuka kembali, aku tidak ikut campur saat kamu pergi ke sana sendiri, kan? Lalu kenapa kamu menggangguku kemarin? Yan telah belajar beberapa hal buruk darimu. Beraninya kau mengatakan itu. Apa salahnya? Hidup cuma beberapa dekade. Apa kita harus coba semuanya? Itu cuma tempat pijat dan spa khusus. Apa salahnya? Bicaralah lebih keras. Kamu pakai pengeras suara. Paman Chen kebetulan ada di sampingku. Biar dia dengar apa yang kamu lakukan dengan putrinya. Sial, kenapa kalian berdua bersama? Pusat Litbang mengadakan upacara pemotongan pita di pagi hari. Setelah itu, Paman Chen dan saya kembali bersama. Liang Ruoxu berkata, kamu ada waktu. Kemarilah sekarang. Paman Chen ingin makan bersama. Baiklah, kalian di mana? Di kafetaria kantor. Kamu makan di kafetaria kantor. Agak merendahkan. Ayo kita ke Hotel Peninsulaku. Usahakan sebisa mungkin untuk menghindari masalah dan cepatlah datang. Paman Chen sudah menunggumu. Tentu. Lin Yi tidak tertarik pada obrolan kosong, tetapi dia tetap harus bertemu ayah Chen Yan. Memutar balik mobil, Lin Yi melaju ke unit Liang Ruoxu dan bertemu Chen Sunji di kantin. Penampilan Chen Sunji mirip dengan dugaan Lin Yi. Ia bertubuh sedang, berkacamata, dan berambut pendek. Ia memancarkan aura menyegarkan. Kamu pasti Lin Yi. Lama sekali, dan akhirnya aku bisa bertemu langsung denganmu. Melihat Lin Yi, Chen Sunji mengulurkan tangannya untuk menyambutnya. Direktur Chen, halo. Direktur Chen, Anda memperlakukan saya seperti orang luar. Itu tidak benar. Lin Yi terkekeh. Saya hanya seorang pengusaha. Saya harus menghindari tuduhan mendadak. Haha. Chen Sunji tersenyum. Nak, kamu tahu banyak. Jangan khawatir, tidak ada orang luar di sini. Kalau kamu tidak takut aku akan memanfaatkanmu, panggil saja aku Paman Chen seperti yang biasa dilakukan Little Me. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap formal padamu. Ayo, jangan berdiri di sana. Kita makan dulu. Oke. Tempat makannya berada di sebuah ruangan tunggal di kantin tempat Sang Koki telah menyiapkan dapur pribadi. Meski dekorasinya tidak bagus, rasanya pasti enak. Kenapa Chen Yan tidak ada di sini? Tanya Lin Yi setelah duduk. Pusat R&D baru dibuka hari ini, jadi mereka sedang mencari restoran terdekat. Karena itu, mereka tidak bergabung dengan kami, kata Liang Ruoxu. Lin Yi mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu untukmu kali ini. Dengan itu, Chen Sunji menyerahkan kantong dokumen kertas coklat kepada Lin Yi. Ada apa? Anda akan tahu saat Anda melihatnya. Lin Yi membuka kantung kertas coklat itu, memperlihatkan sebuah kartu identitas bersampul merah. Sekretaris Jenderal Asosiasi Medis. Itu sebuah posisi, kata Chen Sunji. Kau sudah berbuat banyak untuk Huaxia. Aku tidak punya apa-apa untuk disyukuri, jadi aku memberimu ini. Meskipun ini hanya posisi, ini bukan cuma pamer. Ini memang punya kekuatan nyata, tapi kau tidak perlu memegang posisi apapun. Jadi, ini tidak akan membuang-buang waktumu. Awalnya, Chen Sunji ingin mengungkap masalah ini ke publik dan semakin meningkatkan reputasi Lin Yi. Namun, karena saran Sensui, dia membatalkan rencana ini. Melihat kartu identitas di tangannya, Lin Yi merasa bahwa Chen Sunji sangat tulus. Bagaimanapun, ini adalah dokumen yang memiliki kekuatan nyata. Bukan hanya untuk pamer. Terima kasih, Paman Chen. Tidak perlu terlalu sopan. Kamu pantas mendapatkannya. Dibandingkan dengan apa yang telah kamu lakukan, pekerjaanku tidak ada apa-apanya, kata Chen Sunji. Ngomong-ngomong, bisnis Anda sekarang berfokus pada internet dan industri teknologi. Apakah Anda punya rencana untuk mengembangkan produk fisik? Apakah Paman Chen ingin aku masuk ke industri farmasi? Chen Sunji mengangguk tanpa komitmen. Kemampuanmu jelas bagi semua orang, aku masih bisa membantumu dari atas, sekaranglah saat yang tepat untuk melakukannya karena jika kau menunggu beberapa tahun lagi, aku mungkin akan pensiun, saat itu, aku tidak tahu apakah para petinggi akan terus mendukungmu. Lin Yi sedikit emosional. Ketika seseorang mencapai level tertentu, bahkan jika mereka tidak ingin menghasilkan uang, seseorang akan memasukkan uang ke dalam saku mereka. Seperti kata pepatah, orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Hahaha, coba kupikirkan. Jawaban Lin Yi sesuai dengan harapan Liang Ruoxu. Lin Yi tidak terlalu menghargai uang. Dia tidak seperti orang kebanyakan. Apakah kamu tidak mau melakukannya? Tanya Chen Sunji, tetapi dia tidak marah. Aku tahu Paman Chen melakukan ini demi kebaikanku sendiri, tapi waktuku mungkin tidak mengizinkannya, kata Lin Yi.
Saya tidak bisa menghabiskan seluruh waktu saya untuk riset farmasi. Jika saya menyerahkannya kepada orang lain untuk mengelolanya, akan sulit bagi saya untuk mengembangkannya menjadi perusahaan kelas dunia. Setelah itu, Lin Yi berhenti sejenak. Kedua, pohon tertinggi menarik angin. Aku masih ingin bebas. Aku akan menyiksa diriku sendiri dengan mesin fotolitografi untuk sementara waktu. Lin Yi memang malas. Kalau dia duduk di kantor dengan patuh, dia pasti akan jatuh sakit dalam waktu kurang dari 2 hari. Liang Ruoxu mencoba menenangkannya. Cek, kaulah yang paling mengenalku, kata Lin Yi. Meskipun saya tidak berniat melakukan ini untuk saat ini, saya akan tetap membantu jika Anda menemui masalah dalam penelitian dan pengembangan obat-obatan di masa mendatang. Daripada mendirikan perusahaan baru, akan lebih baik untuk membina beberapa perusahaan. Jika tidak, hal itu akan melibatkan kepentingan baru, yang jelas bukan hal yang baik. Nak, kamu masih muda, tapi kamu sudah melihat semua ini dengan sangat jelas, kata Chen Sunji. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Tapi kalau kamu berubah pikiran, kamu bisa meneleponku kapan saja. Kalau aku bisa memberimu lampu hijau, aku akan menandatanganinya. Terima kasih, Paman Chen. Ngomong-ngomong, Pusat Penelitian dan Pengembangan sedang mengembangkan obat pembekuan darah. Kudengar ada terobosan. Apa kau tahu perkembangannya di sini? Saya tahu tentang ini terakhir kali saya pergi ke Pusat Penelitian dan Pengembangan, kata Lin Yi. Saya sudah menyusun formula umumnya. Saya akan membiarkan orang-orang di bawah menangani tahap pembuktian eksperimental. Kamu mengeluarkannya secepat itu. Obat ini berbeda dengan obat untuk penyakit langka. Ada banyak informasi yang bisa dirujuk, jadi tidak butuh waktu lama. Itu bagus, kata Chen Sunji. Harga obat-obatan pemecah trombus di pasaran umumnya tinggi, sementara efek pengobatannya terbatas. Kita membutuhkan obat baru untuk mengatasi kebuntuan pasar. Baiklah, setelah makan malam, Lin Yi dan aku akan pergi ke Pusat Penelitian dan Pengembangan untuk menyelesaikan masalah ini. Lin Yi melirik Liang Ruoxu. Liang Ruoxu langsung setuju atas namanya. Anda benar-benar mediator yang hebat. Petik 1. Bab 714 Perilaku Klinis Mahasiswa Buruk. Kalau begitu aku akan merepotkan kalian berdua, tapi jangan tunda urusan kalian yang lebih penting. Tentu saja tidak. Ini hal yang baik untuk negara dan rakyat. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Dengan adanya Liang Ruoxu, makanan menjadi sangat harmonis. Selama makan, Lin Yi dan Chen Sunji membahas banyak pertanyaan tentang pengobatan huaxian dan klinis. Pengetahuan Lin Yi mengejutkan Chen Sunji. Bukan saja mereka merasa bahwa dia bukan tandingannya, tetapi bahkan para cendekiawan tua di akademi itu mungkin akan merasa rendah diri terhadap Lin Yi. Baiklah, sudah waktunya. Aku masih harus kembali ke Yanjing nanti, jadi aku tidak akan mengobrol dengan kalian lagi. Liang Ruoxu melihat arlojinya. Paman Chen, tinggallah beberapa hari lagi sebelum pergi. Tidak mudah bagimu untuk datang ke sini. Paman bisa memberi kami petunjuk. Gadis kecil. Chen Sunji terkekeh dan berkata, aku melihatmu tumbuh dewasa, tapi kau masih berpura-pura. Liang Ruoxu tersenyum. Tidak, aku tulus. Kita bicarakan nanti saja. Masih banyak hal yang harus kuurus di Yanjing. Yan mungkin harus tinggal di Zonghai beberapa hari, jadi aku harus merepotkanmu untuk mengurusnya. Kita seperti saudara kandung. Ada apa? Liang Ruo menundukkan kepalanya. Paman Chen, aku akan mengantarmu ke bandara. Tidak perlu. Minta saja sopir untuk mengantarku ke sana, kata Chen Sunji. Pergilah, lakukan urusanmu. Kalau begitu aku tidak akan berdiri di depan Paman Chen. Tidak masalah. Sebelum pergi, Chen Sunji menepuk bahu Lin Yi dan berkata dengan sungguh-sungguh, anak muda, berusahalah sebaik mungkin. Aku sangat mengagumimu. Selama kau berhati-hati, kau pasti akan sukses di masa depan. Terima kasih, Paman Chen. Baiklah, kalian berdua pergi dulu. Aku pamit dulu, kata Chen Sunji. Kita bukan orang luar, jadi tidak perlu mengantarku pulang. Berjalan keluar dari kafetaria, mereka berdua memperhatikan Chen Sunji masuk ke mobil dan melihatnya pergi. Ayo pergi. Kita ke Pusat Penelitian dan Pengembangan dan selesaikan masalah obat baru itu, kata Liang Ruoxu. Paman Chen sangat mementingkan masalah ini, jadi jangan berlarut-larut. Dibandingkan dengan Lin Yi, Liang Ruoxu lebih jeli. Melihat Chen Sunji sangat peduli dengan masalah ini, ia langsung mengusulkan hal ini. Kalau tidak, dengan kepribadian Lin Yi yang riang, siapa yang tahu berapa lama ini akan berlarut-larut. Ini masalah kecil, aku akan pergi, kata Lin Yi, jangan khawatir. Setidaknya kamu masih punya hati nurani, kata Liang Ruoxu. Karena kamu tidak membutuhkanku, aku akan kembali ke kantor. Pergi. Aku akan pergi melihatnya. Berkendara pelan-pelan. Oke, jangan khawatir. Setelah meninggalkan halaman, Lin Yi berkendara ke Pusat Penelitian dan Pengembangan.
Meski waktu sudah menunjukkan lewat pukul 2 siang, ia masih bisa membayangkan suasana ramai di pagi hari. Lin Yi berkeliling tempat parkir beberapa kali dan menyadari bahwa semua tempat parkir sudah terisi. Beberapa SUV sudah memenuhi tempat parkir di pinggir area tersebut. Setelah berputar-putar beberapa saat, ia masih belum menemukan tempat parkir. Apa-apaan ini? Kenapa begini? Lin Yi berhenti di tengah kalimat. Ini karena ia melihat sebuah mobil Civic berlabel merah terparkir tak jauh dari situ. Lalu, ia melihat plat nomornya. Hah, bukankah itu Type R milik Li Chuan? Apa dia juga ada di sini? Setelah memastikan bahwa itu adalah mobil Li Chuan, Lin Yi menghentikan mobil di samping mobilnya. Memblokir mobil orang lain jelas tidak bermoral, tetapi memblokir mobil Li Chuan bukanlah masalah. Ketika dia tiba di gedung itu, dia bisa melihat banyak orang masuk dan keluar. Sambil memegang teleponnya, Lin Yi menelepon Zhao Wen. Apa yang terjadi hari ini? Kenapa ada begitu banyak orang di pusat penelitian? Kami resmi terdaftar hari ini. Beberapa universitas dan rumah sakit ternama telah mengirimkan orang untuk berkunjung dan mendapatkan pengalaman belajar, kata Zhao Wen. Apakah kamu datang ke pusat R&D? Ya, aku mampir. Kamu ikut? Tidak. Kalau aku ke sana, kau akan menipuku. Kak, mentalmu benar-benar buruk. Kemana kamu pergi setelah menelan sebotol pil sekaligus? Enyahlah, enyahlah, enyahlah. Kaulah yang menyuruhku melakukannya, kata Zhao Wen. Orang-orang yang datang seharusnya ada di lantai 6. Kalau ada urusan, langsung saja ke sana. Sampai jumpa lagi. Aku akan mengajakmu minum kalau ada waktu. Bip bip bip. Sial, orang macam apa dia? Dia menutup telepon sebelum aku selesai bicara. Lin Yi naik lift dan langsung menuju lantai 6. Tepat saat dia sampai di pintu belakang laboratorium, dia mendengar suara-suara datang dari dalam. Lin Yi melihat ke dalam melalui kaca pintu belakang. Ia menyadari ada 40 hingga 50 orang yang berdiri di dalamnya. Mereka terdiri dari berbagai usia dan berdiri dengan tenang, mendengarkan Miller menjelaskan pengetahuan farmakologinya dan hasil penelitiannya saat itu. Lin Yi mengusap dagunya karena iri. Tidak ada kesempatan yang lebih baik daripada ini untuk pamer. Lin Yi melihat sekeliling kerumunan lagi dan menemukan Li Chuan dan Qiao Xin. Qiao Xin mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengangguk berulang kali. Namun, setiap orang yang pernah bersekolah tahu bahwa ini adalah gejala klinis paling jelas dari seorang siswa yang buruk. Tidak peduli apa yang dikatakan gurunya, mereka hanya mengangguk. Namun, Li Chuan berbeda. Ekspresinya setenang air, dan terkadang ia sedikit mengernyit. Ketika dia menunjukkan ekspresi seperti itu berarti dia memiliki keraguan di hatinya. Selain itu, Lin Yi tidak menyangka Yan Qi ada di sini juga. Namun, pada saat ini, juru kamera di sampingnya telah berganti dan kini sedang serius merekam situasi di dalam. Lin Yi memikirkannya, Liang Ruoxu mungkin tidak tahu bahwa Yan Qi akan datang. Kalau tidak, dia tidak akan memintanya untuk datang sendiri. Setelah mengunci Li Chuan dan Qiao Xin, Lin Yi melihat sekeliling lagi, tetapi dia tidak dapat menemukan Chen Yan. Oleh karena itu, dia berjalan maju dan tiba di pintu belakang laboratorium lain. Ia menyadari ada sekitar 40 hingga 50 orang di sana. Semuanya masih sangat muda, bahkan tidak setua dirinya. Mereka memegang pena dan buku catatan sambil mendengarkan dengan saksama. Chen Yan dan dua orang lainnya ada di antara mereka. Pembicara utama adalah Wakil Komandan Pusat Penelitian dan Pengembangan, Yushi Mitsui. Penampilannya mirip dengan Qiao Xin. Tidak peduli apa yang dikatakan pembicara, dia hanya mengangguk. Kalau tidak, jika yang lain mengangguk tetapi dia tidak, dia akan terlihat canggung. Setelah melihat di mana Chen Yan dan yang lainnya berada, Lin Yi kembali ke laboratorium dan bersiap untuk mencari Li Chuan terlebih dahulu. Sekitar 10 menit kemudian, Miller berkata, "Saya sudah menjelaskan situasi di laboratorium kepada semua orang. Jika ada pertanyaan yang tidak Anda mengerti, silakan bertanya kepada saya." Begitu ia selesai berbicara, semua orang merasa lega, terutama Qiao Xin. Ia merasa senyaman baru saja mengunjungi Danau Huaqing. Tampaknya kuliah tingkat ini terlalu sulit untuk dicapai oleh mahasiswa nakal seperti Qiao Xin. Beberapa tokoh besar di industri tersebut sudah mengelilingi Miller dan mengajukan pertanyaan. Li Chuan juga sangat dicari. Sebagai salah satu spesialis kardiovaskular paling menonjol di Zonghai, kemampuan Li Chuan tidak diragukan lagi. Namun, kebanyakan orang yang datang untuk berbicara dengannya adalah laki-laki, yang membuat Li Chuan sedikit tidak sabar. Setelah kelas, Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan menuju Li Chuan. "Cantik, bolehkah aku minta WeChat-mu?" Bab 715. Aku memang tidak sehebat Tuan Lin. Li Chuan mengerutkan kening. Lagi pula, yang lain cuma nanya soal medis. Kenapa orang ini malah nanya WeChat-nya? Aku tidak perlu. Di tengah kalimatnya, Li Chuan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Lin Yi.
Ekspresinya langsung dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini. Qiao Xin diam-diam berdiri di samping dan tersenyum pada mereka berdua. Saudara Lin terlalu pandai merayu. Tidak ada wanita yang tahan terhadapnya. Melihat Lin Yi masuk, semua dokter wanita yang hadir menoleh ke samping. Meski banyak di antara mereka yang sudah tua, hal itu tidak menghentikan mereka untuk mengagumi pria-pria tampan. Yan Qi, yang berdiri di samping, melirik Lin Yi beberapa kali. Dia merasa sosok dan suara orang itu sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tiba-tiba, Yan Qi teringat bahwa lelaki ini tampak sangat mirip dengan Streamer lelaki yang pernah ditemuinya di area garnisun. Dia bertanya-tanya apakah dia orang yang sama. Pada saat yang sama, Li Chuan mengeluarkan ponselnya dan berpura-pura membiarkan Lin Yi memindainya. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang akan mengejarnya. Apakah kamu punya waktu untuk makan malam-malam ini? Oke. Li Chuan mengangguk tanpa ragu. Melihat Lin Yi tiba-tiba muncul, mata dokter pria lainnya dipenuhi rasa iri dan cemburu. Dari mana orang ini berasal? Lagi pula, bukankah Direktur Li dari rumah sakit Huasan terkenal dingin dan acuh tak acuh? Bagaimana mungkin dia bisa begitu saja membagikan WeChat-nya? Lagi pula, dia ingin makan bersama dia. Jika mereka lebih berani, apakah itu akan berhasil juga? Direktur Li, bolehkah saya menambahkan Anda di WeChat? Seorang pria jangkung dan kurus berkata, kalau boleh, saya juga ingin mentraktir Anda makan. Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini, aku mungkin tidak punya waktu. Engah. Qiao Xin menahan tawanya. Tolong sadar diri. Baik dari segi ilmu pengetahuan, kemampuan, maupun penampilan, kamu dan saudara Lin tidak berada pada level yang sama. Bagaimana dia bisa mendapatkan WeChat Direktur Li? Lin Yi mengangkat bahu. Maaf sekali, aku sudah mendahuluimu. Pria jangkung itu berdiri di samping dengan kesal dan bergumam, apakah menjadi tampan benar-benar mengesankan. Lin Yi menatap Li Chuan. Kamu seharusnya baik-baik saja di sini, kan? Kamu mau pergi sekarang? Chuan, apakah ini temanmu? Tepat saat Lin Yi hendak pergi bersama Li Chuan, seorang pria berambut pendek berjalan ke arah mereka. Pria berambut pendek itu berpakaian sangat rapi, dan penampilannya sangat profesional. Ia berjalan mendekat dengan aura yang anggun. Rekan lama saya. Rekan lama. Li Chuan mengangguk acuh tak acuh. Dia sudah mengundurkan diri. Jadi begitu. Pria berambut pendek itu mengangguk dan mengulurkan tangannya ke arah Lin Yi. Halo, saya Fu Chaoyang, Direktur Departemen Bedah Kardiologi di Fakultas Kedokteran Yanjing Union. Saya dulu sekelas dengan Chuan. Keren, saya wakil direkturnya di Huasan. Fu Chaoyang terdiam, tidak menyangka Lin Yi akan mengatakan ini. Pada saat ini, semua orang di ruangan itu memusatkan perhatian mereka pada Fu Chaoyang. Sebagai salah satu rumah sakit terkemuka di Huaxia, siapapun yang bisa menjadi direktur departemen di sana harus memiliki beberapa keterampilan. Lagi pula, dia masih sangat muda dan tampan. Ini sungguh langka. Kalian bisa terus mendengarkan ceramah di sini. Kita pergi. Li Chuan mengemasi barang-barangnya dan bersiap pergi bersama Lin Yi. Baginya dan Qiao Xin, makan bersama Lin Yi jauh lebih baik daripada makan di sini. Chuan, kamu mau pergi? Kita masih ada tur lagi nanti. Saya sudah familiar dengan semua peralatan di sini, jadi saya tidak akan berlama-lama di sini, kata Li Chuan ringan. Bukankah kita baru saja membahas masalah penolakan pasca transplantasi jantung? Saya baru saja mengobrol dengan Pak Miller tentang masalah ini. Beberapa jawabannya sangat menginspirasi saya. Saya baru saja akan membicarakan hal ini dengan Anda. Tidak perlu, aku akan bertanya pada Lin Yi nanti. Li Chuan berkata, dia akan membantuku menjawab pertanyaan ini. Bukankah dia mantan rekan kerjamu? Dia sudah mengundurkan diri, jadi bagaimana dia bisa membicarakan ini denganmu? Tidak bisakah mantan kolega mendiskusikan hal ini? Fu Chaoyang menatap Lin Yi, Tuan Lin, di mana Anda bekerja sekarang? Fu Chaoyang curiga terhadap identitas Lin Yi. Jika orang ini bekerja di rumah sakit internasional besar lainnya, tidak ada yang bisa dia katakan. Namun, usianya masih sangat muda. Ia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk bekerja di rumah sakit ternama dunia. Aku, kata Lin Yi, aku berhenti kerja dan ingin menjadi Streamer. Setelah mengetahui identitas Lin Yi, semua orang di ruangan itu sangat terkejut. Dulu dia dokter, tapi sekarang dia Streamer. Bukankah lompatan ini terlalu besar? Lagi pula, bisa menjadi dokter di rumah sakit Huasan di Zonghai sungguh luar biasa. Mengapa sekarang ia harus bekerja di industri yang tidak dihormati? Mungkinkah dia dipecat karena etika medisnya? Hal ini tampaknya mungkin. Fu Chaoyang tertawa. Chuan, rekanmu sekarang bekerja sebagai Streamer. Kalau kau membahas masalah serumit itu dengannya, dia mungkin tidak akan mengerti.
Lin Yi adalah ahli bedah jantung yang luar biasa. Pengetahuan dan profesionalismenya melebihi saya. Tidak masalah baginya untuk membahas pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Miller, kan, kata Fu Chaoyang. Saya baru saja membahas masalah ini secara mendalam dengan Pak Miller dan mendapatkan jawaban yang profesional. Saya rasa tidak perlu membahasnya lagi dengannya. Apa yang kamu bicarakan, kata Lin Yi. Kalau mau pamer, pamer saja pada dirimu sendiri. Kenapa harus menghinaku? Jangan memprovokasiku. Tuan Lin, Anda salah paham. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya menyampaikan fakta, kata Fu Chaoyang. Apakah menurut Anda kata-kata ini terlalu kasar? Sebenarnya, Lin Yi menunjuk Miller, bahkan dia tidak sebanding denganku, tapi kau masih ingin memaksakan masalah ini. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat itu gempar, dan semua orang melontarkan pandangan jijik dan penolakan. Tuan Miller adalah seorang pemenang hadiah Nobel dan tokoh penting dalam industri farmasi. Dia sebenarnya meragukan kemampuan Tuan Miller. Apakah dia ingin diusir? Yan Qi menyilangkan lengannya di dada dan sedikit mengernyit. Saat ini, dia masih sedikit tidak yakin dengan identitas pihak lain, tetapi sekarang dia yakin. Nada suaranya sama persis dengan Streamer pria itu. Mungkin sangat sulit menemukan dua orang di dunia yang berbicara sangat mirip. Setelah momen kejutan singkat, mata semua orang tertuju pada Miller, berharap dia akan mengusir pria ini. Ilmu kedokteran sangat ketat. Tidak ada ruang bagi orang seperti itu untuk bicara omong kosong. Namun, Miller tiba-tiba mengangkat bahu dan berkata, "Orang yang berdiri di depan Anda adalah Tuan Lin Yi. Beliau adalah kepala pusat penelitian dan pengembangan. Prestasi beliau di bidang medis jauh lebih tinggi daripada yang Anda bayangkan. Kemampuan saya memang lebih rendah daripada Tuan Lin. Bab 716 haruskah aku memanggil mereka berdua sebagai kakak ipar?" Perkataan Miller mengejutkan semua orang yang hadir. Mata dan mulut mereka terbuka lebar karena tidak percaya. "Tuan Miller, apa yang Anda katakan? Anda bilang kemampuan akademisnya di atas Anda." Miller mengangkat bahu. "Kau tidak salah dengar. Kemampuan akademisnya memang di atasku. Lagi pula, pusat penelitian ini didirikan karena Tuan Lin, jadi kemampuannya tidak perlu diragukan lagi." Jangan ragukan itu. Semua orang di laboratorium tercengang. Ini termasuk Li Chuhan dan Kiao Xin. Mereka tahu bahwa Lin Yi sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa pusat penelitian ini juga terkait dengannya. Apalagi yang dilakukan Lin Yi secara rahasia. Dia bahkan diam-diam mendirikan pusat penelitian dan pengembangan obat-obatan. Yan Qi juga sangat terkejut. Dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa pria di depannya adalah Streamer bernama Brotermas. Akan tetapi, dia tidak percaya bahwa dia memiliki prestasi medis yang luar biasa. Pikiran Yan Qi dipenuhi dengan pertanyaan. Dia sudah begitu kuat, jadi mengapa dia menjadi Streamer? Lin Yi memeluk pinggang Li Chuhan dengan puas. "Teman sekelasmu ini agak bodoh. Kita abaikan saja dia." Li Chuhan sedikit malu dipeluk Lin Yi seperti ini, tetapi ia tidak melawan. Ia mengangguk pelan dan berjalan keluar bersamanya. Melihat ekspresi malu-malu Li Chuhan, Fu Chaoyang mendengus dingin, dan ekspresinya sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka lelaki di depannya begitu berkuasa. Mereka bertiga berjalan keluar dari laboratorium dan kebetulan melihat Chen Yan dan yang lainnya berjalan keluar dari laboratorium lain. "Kakak Lin, kenapa kamu belum pergi?" tanya Kiao Xin. "Aku punya teman yang sedang mendengarkan kuliah di seberang sana. Ayo kita tunggu dia." "Ya, tentu saja." Lin Yi menatap Li Chuhan. "Apa berat badanmu bertambah selama aku pergi? Kenapa pinggangmu terasa bertambah berat?" "Benarkah?" Li Chuhan sedikit gugup. "Rumah sakit akhir-akhir ini sangat sibuk. Aku belum makan banyak, jadi mustahil berat badanku naik." Lin Yi terkekeh. "Aku hanya menggodamu." Li Chuhan tersipu dan menggembungkan pipinya. Ekspresi konyolnya sungguh menggemaskan. Pada saat ini, Fu Chaoyang keluar dari laboratorium. Lin Yi mengira dia datang ke sini untuk mencari Li Chuhan, tetapi dia tidak menyangka dia malah berjalan ke arah yang berlawanan. "Yan, sudah selesai. Karena kita sudah selesai di sini, ayo kita makan nanti." "Kakak Chao." Gu Nanzi dan Li Zimeng menyambutnya bersama. "Ayo kita makan bersama. Aku kebetulan mendengar banyak informasi bermanfaat di sini, jadi aku bisa membaginya denganmu." Lin Yi sedikit terkejut melihat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fu Chaoyang dan Chen Yan saling kenal. Fu Chaoyang pernah pergi ke sekolah Chen Yan untuk memberikan pidato. Selama pidatonya, pemimpin rumah sakit mengungkapkan identitas Chen Yan. Setelah beberapa saat, dia menemukan cara untuk menambahkan Chen Yan di WeChat. Namun, Chen Yan hanya mengobrol santai dengannya. Ia tidak punya niat lain. Hanya saja Fu Chaoyang sangat proaktif dan terus berusaha mendekati Chen Yan. "Kak Chao, aku belum terlalu lapar. Kita bicarakan nanti saja."
Chen Yan memegang teleponnya dan mengirim pesan kepada Lin Yi. Baiklah, aku akan mengikuti rencanamu. Kita makan nanti saja, kata Fu Chaoyang dengan patuh. Saya sudah sering ke Zonghai dan tahu betul kelezatan di sini. Kalau kamu mau makan apapun, bilang saja, nanti saya antar ke sana. Oh, terima kasih, Saudara Chao. Qiaoxin menatap Fu Chaoyang dengan jijik. Orang ini terlalu penjilat. Tadi, waktu kita mendengarkan ceramah di ruangan ini, dia masih berusaha mengejar Direktur Li. Sekarang, dia malah merayu gadis-gadis lain. Membayangkannya saja membuatku merasa jijik. Jangan bicara omong kosong. Dia bisa berbuat apa saja. Tidak sopan menjelek-jelekkannya di belakangnya, kata Li Chuhan. Aku merasa dia sangat menjijikkan, kata Qiaoxin. Meskipun gadis itu juga sangat cantik, ukurannya tidak sebesar milikmu, dan bentuk tubuhnya juga tidak sebagus milikmu. Orang bernama Fu Chaoyang itu tidak punya selera. Tahukah kamu mengapa dia begitu tergila-gila pada gadis itu? Lin Yi tersenyum. Apakah dia memiliki identitas khusus? Itu ayah gadis itu. Karena dia seorang dokter, wajar saja kalau dia ingin menjilatnya. Sial, tidak mungkin. Apa dia sekuat itu? Aneh sekali, kata Qiaoxin. Kakak Lin, bagaimana kamu tahu dia begitu kuat? Karena aku baru saja makan malam dengan ayahnya. Mereka bertiga yang harus kutunggu. Engah. Qiaoxin hampir tersedak. Kakak Lin, apa kau benar-benar sehebat itu? Saudara Lin, 666. Melihat Chen Yan masih bermain dengan ponselnya, Lin Yi melambai padanya. Berhenti main. Kalau kamu terus main, kamu bakal nabrak tembok. Sebelum Chen Yan bisa mengatakan apapun, Fu Chaoyang melirik Lin Yi. Kenapa teriak-teriak? Ini tempat umum. Kamu nggak tahu. Lin Yi menatap Fu Chaoyang tanpa berkata-kata. Apa salahnya aku mengingatkanmu karena kebaikan? Aku tidak percaya kau sampai sekesal ini. Aku sangat waspada dengan lingkungan sekitarku. Perlukah kau mengingatkanku? Tidakkah kau pikir kau kepo? Siapa yang bilang kau bisa berkata begitu tentang kakak Linku? Tanya Chen Yan dingin. Karena ada orang luar yang hadir, Chen Yan mengubah cara memanggilnya. Ketika tidak ada orang di sekitar, ia akan memanggilnya kakak ipar. Ah, kakak Lin. Fu Chaoyang tertegun. Kalian saling kenal. Dia kakak Linku. Hubungan kami baik. Kata Chen Yan, silakan menjauh dan urus urusanmu sendiri. Haha. Para penonton yang berdiri di samping tidak dapat menahan tawa. Situasi orang ini terlalu tragis. Dia mencoba menjilatnya, tetapi dia pergi dengan pria lain. Lagi pula, orangnya masih sama seperti sebelumnya. Betapa tragisnya. Fu Chaoyang berdiri dengan canggung di samping, merasa tidak ada tempat lagi baginya untuk menyembunyikan wajahnya di sini. Chen Yan dan dua wanita lainnya mengabaikan Fu Chaoyang dan berjalan menuju Lin Yi. Kakak Lin, kenapa kamu ada di sini? Aku datang untuk melakukan sesuatu dan juga untuk mencarimu. Chen Yan mengamati Li Chuhan dan Qiaoxin dengan curiga. Bagaimana aku harus memanggil kedua saudari ini? Haruskah aku memanggil mereka kakak ipar? Panggil saja aku kakak ipar, Lin Yi memeluk Li Chuhan. Ya. Aku cuma pembantu, kata Qiaoxin sambil tersenyum. Hehe, kalau begitu kita di pihak yang sama. Chen Yan berkata, kakak Lin, urusanmu sudah selesai. Aku lapar. Ayo makan. Kamu bilang kamu tidak lapar sebelumnya. Itu dengan orang lain. Aku nggak mau ngomong sama dia. Fu Chaoyang, yang hendak pergi dengan tenang, berhenti di jalurnya. Tidak apa-apa untuk berbicara secara terbuka. Tapi apa haknya untuk memberikan serangan kritis ini? Bab 717 apa arti Mitsui Group bagi saya? Kita makan nanti saja. Aku belum selesai. Tuan Lin. Tepat saat Lin Yi hendak mencari Miller dan Yushi Mitsui, dia kebetulan melihat Yushi Mitsui berjalan ke arahnya. Panggil Miller ke sini. Aku perlu bicara dengan kalian berdua. Baiklah, Tuan Lin. Saya akan menjemputnya sekarang. Saudara Lin, apakah Anda kenal Tuan Miller dan Tuan Mitsui? Tanya Chen Yan dengan heran. Mereka bawahanku. Tentu saja kami saling kenal. Ah, bawahanmu? Tanya Chen Yan terkejut. Aku tahu kemampuan medismu luar biasa, tapi itu belum cukup untuk melampaui keduanya, kan? Dia kan pemenang hadiah Nobel. Hadiah Nobel tidak ada apa-apanya. Jangan terlalu serius menanggapi hal-hal ini. Fokuslah pada penyembuhan penyakit dan menyelamatkan orang. Bagi seorang dokter, itu lebih penting daripada apapun. Ya. Saudara Lin benar, kata Chen Yan. Saudara Lin benar, kata Li Zimeng. Tidak lama kemudian, Mitsui memanggil Miller. Apakah ada yang ingin Anda bicarakan, Tuan Lin? Tanya Miller. Lin Yi mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan menyerahkannya kepada Miller. Bukankah Anda sudah meneliti obat trombolitik sebelumnya? Ini resep yang saya buat. Obat ini dianggap sebagai obat Tiongkok. Namun,
Anda juga tahu bahwa kelemahan pengobatan Tiongkok adalah efeknya yang lambat. Saya harap Anda dapat menggunakan ini sebagai dasar untuk mempelajarinya lebih lanjut dan membuatnya lebih efektif. Apakah Anda mengerti maksud saya? Jangan khawatir, Tuan Lin. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mempelajarinya. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Miller memegang resep itu seolah-olah itu adalah harta karun. Baginya, jika dia berhasil mengembangkan obat ini, reputasi dan status internasionalnya kemungkinan besar akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Di sisi lain, Yoshimitsui jauh lebih tenang. Ia hanya mengucapkan terima kasih secara simbolis dan tidak menunjukkan tindakan tambahan lainnya. Baiklah, aku serahkan ini padamu. Hubungi aku kalau ada yang tidak bisa kau tangani. Baiklah, terima kasih, Tuan Lin. Lin Yi mengangguk dan berkata kepada Li Chuan dan yang lainnya. Ayo pergi. Aku sudah selesai. Aku akan mengajakmu makan malam. Saat kelompok itu berjalan keluar, Chen Yan berbisik. Kak Lin, kita kurang bersenang-senang kemarin. Ayo kita cari tempat untuk melanjutkan setelah makan malam. Saudara Lin, kamu membawa mereka ke Danau Huaqing, tanya Qiao Xin dengan heran. Kalian mau pergi? Kalian sepertinya sibuk sekali. Aku akan mengantar kalian ke sana untuk bersantai. Saya belum pernah ke tempat seperti itu. Kalau belum pernah ke sana, pasti lebih deg-degan, kan? Kenapa kamu menggosok-gosokkan tanganmu? Hehe, aku ingin mengalaminya. Bagaimana denganmu? Lin Yi menatap Li Chuan. Aku akan mengikuti pilihanmu, bisik Li Chuan. Ayo pergi. Kalau begitu, kita harus pergi ke tempat lain. Kita tidak bisa pergi ke Danau Huaqing hari ini. Aku merasa dia punya mata-mata di sana. Tidak aman bagi kita untuk pergi ke sana, kata Chen Yan. Aku akan membawamu ke tempat lain. Tempat itu tidak kalah indahnya dengan Danau Huaqing. Aku jamin adikmu tidak akan bisa menemukannya. Haha, oke. Rombongan tiba di tempat parkir. Chen Yan bersiap masuk ke mobil Lin Yi, sementara Gu Nanzi dan Li Zimeng bersiap masuk ke mobil Li Chuan. Namun, saat dia masuk ke dalam mobil, telepon Lin Yi berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Liang Ruoxu. Lin Yi mengumpat dalam hatinya, jangan bilang wanita ini memasang kamera pengintai padaku. Dia dengan tenang mengangkat telepon Liang Ruoxu dan berkata, apa itu? Tidak bisakah aku meneleponmu tanpa alasan? Dari nada bicara Liang Ruoxu, Lin Yi merasa dia seharusnya aman. Ini seharusnya bukan tentang layanan pijat. Enggak juga. Intinya aku lagi sibuk sekarang. Kalau begitu, lanjutkan pekerjaanmu. Aku tidak punya alasan untuk meneleponmu, aku hanya ingin bertanya bagaimana perkembangan pengembangan obatnya. Itu bukan masalah besar. Jangan khawatir. Oke. Panggilan itu singkat dan padat. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum menutup telepon. Apakah semuanya baik-baik saja? Chen Yan bertanya. Tidak apa-apa. Ikuti saja aku. Cincin. Tepat saat Lin Yi hendak masuk ke mobil, telepon berdering lagi. Siapa sih yang menelepon saat ini? Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Siapa itu? Tuan Lin, ini aku, Yoshimitsui. Lin Yi mengerutkan kening. Mengapa orang tua itu memanggilnya? Mengapa kamu mencariku? Saya punya beberapa urusan pribadi yang harus dibicarakan dengan Tuan Lin berdua saja. Apakah Tuan Lin sudah pergi? Bisakah Anda memberi saya kesempatan ini? Baiklah, aku belum meninggalkan tempat parkir. Bisakah kita bertemu di pintu belakang institut? Baiklah, aku akan turun sekarang. Lin Yi menutup telepon dan berkata kepada Li Chuan, Chen Yan, dan yang lainnya. Tunggu aku di mobil dulu. Aku ada urusan. Aku akan kembali nanti. Apakah kamu butuh bantuanku? Tanya Li Chuan. Tidak perlu. Tunggu saja di mobil. Aku akan segera kembali. Ya, jangan lupa telepon aku jika kamu butuh sesuatu. Lin Yi mengangguk dan berjalan menuju pintu belakang pusat penelitian. Ketika Lin Yi tiba di pintu belakang, Yoshimitsui sudah berdiri di sana. Tuan Lin. Yoshimitsui tersenyum dan mengangguk seperti teman lama. Namun, hal ini membuat Lin Yi merasa canggung. Meskipun tidak ada hubungan yang jelas antara keduanya, di laboratorium, status Lin Yi sedikit lebih tinggi daripada yang terakhir. Setiap individu yang berpengalaman di tempat kerja tidak akan menunjukkan sikap seperti itu saat menghadapi pemimpin yang jabatannya lebih tinggi. Meski begitu, Lin Yi tak peduli dengan detail seperti itu. Ia berjalan di depan Yoshimitsui dan berkata, kenapa kamu mencariku? Katakan saja. Tuan Lin, perkenalkan, saya dari keluarga Mitsui di Sunrise Land, grup Mitsui dimiliki oleh keluarga kami. Lin Yi memutar matanya. Lalu, apa yang ingin kau katakan? Begini. Baru-baru ini, keluarga kami ingin mendirikan laboratorium biologi dan sedang merekrut orang-orang berbakat seperti Pak Lin dari seluruh dunia.
Apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi? Hehehe. Lin Yi tertawa, apakah kamu mencoba mempekerjakanku? Mitsui juga tersenyum. Tuan Lin, jangan terburu-buru menolak. Kami bisa memberi Anda banyak kekuatan dan dana. Selama yang Anda inginkan adalah sesuatu yang bisa kami berikan, kami akan memuaskan Anda tanpa ragu. Sayangnya, itu tidak mungkin. Sebaiknya kau cari orang lain. Hati-hati, Tuan Lin, kata Mitsui. Kemampuan Anda tak diragukan lagi. Saya jamin, selama Anda setuju bergabung dengan kami, Anda akan mendapatkan semua yang Anda inginkan. Grup Mitsui kami memiliki kekuatan untuk memuaskan Anda. Lin Yi berbalik dan menatap Mitsui sambil tersenyum. Apa hubungan grup Mitsui denganku? Apa menurutmu aku peduli pada mereka? Bab 718 Presiden Lin sedang sibuk, jangan ganggu kami. Apakah Tuan Lin tidak akan mempertimbangkannya lagi? Jelas saja Mitsui tidak ingin menyerah begitu saja. Sejak dia melihat kemampuan Lin Yi beberapa hari yang lalu, Mitsui Yushi terus memikirkannya. Ia bahkan yakin bahwa bakat dan kemampuan Lin Yi adalah yang terbaik bahkan jika dibandingkan dengan standar internasional, sampai pada titik di mana tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengannya. Jika dia bisa menariknya ke grup Mitsui, status keluarganya pasti akan meningkat pesat. Mereka bahkan mungkin bisa mengincar keluarga nomor 1 di Jepang. Oleh karena itu, tidak peduli metode apa yang digunakannya, dia harus membawa Lin Yi masuk. Apa yang kau ingin aku pertimbangkan? Apa yang bisa kau berikan padaku? Tanya Lin Yi. Tempat itu tidak sebesar Huaxia, dan gadis-gadisnya tidak secantik di Huaxia. Buat apa aku pergi ke negaramu? Mitsui tersenyum. Ia tampak ramah, tetapi ada kelicikan jahat yang tersembunyi di dalam dirinya. Kalau Pak Lin bilang begitu, bukankah Anda berpikiran sempit? Asal punya uang, barang-barang ini mudah didapat. Apalagi yang bisa kau berikan padaku? Benar. Mitsui berkata, jika Anda bersedia bergabung dengan grup Mitsui kami, selain kekayaan yang tak terbatas, kami juga dapat memberi Anda sejumlah kekuatan untuk mencapai tingkat berikutnya dalam hidup Anda. Jangan main-main, kata Lin Yi. Aku bahkan sudah merayu wali kota Zonghai. Kekuatan apa yang bisa kau berikan padaku? Dengan itu, Lin Yi berbalik dan pergi. Mitsui menyipitkan mata dan menatap punggung Lin Yi dengan ekspresi sinis. Lalu, ia berbalik dan pergi. Apakah semuanya sudah beres? Melihat Lin Yi kembali, Li Chuhan bertanya. Lin Yi mengangguk. Sudah selesai. Ayo pergi. Mereka masuk ke mobil secara terpisah. Lin Yi baru saja memasang sabuk pengaman ketika ponsel di sakunya berdering lagi. Apa-apaan ini? Siapa sih ini? Nggak bisa ngasih aku pijatan sialanku. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menyadari bahwa itu adalah Yanchi. Hah? Kenapa wanita ini meneleponku? Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Lin Yi mengangkat telepon. Apa itu? Yanchi tertegun. Dia tidak memprovokasinya, jadi mengapa dia begitu marah? Tuan Lin, Anda pria bertopeng yang pergi ke area garnisun untuk streaming beberapa hari yang lalu, kan? Kamu salah orang. Aku bahkan punya nomor teleponmu. Apa kau masih mau menyembunyikannya, Tuan Lin? Lin Yi terdiam. Ini benar-benar kesalahan. Baiklah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku akan menunjukkan kartuku. Kenapa kau mencariku? Saya ingin mengundang Tuan Lin makan malam nanti. Apakah Anda punya waktu? Tidak, aku akan ke Danau Huaqing nanti. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa ikut denganku. Kalau kamu ikut denganku, kita bisa melakukan apa saja. Yanchi terdiam. Ini pertama kalinya ia bertemu seseorang yang bisa membuat suara pijatan istimewa begitu elegan dan halus. Kalau begitu, mari kita bertemu lagi di lain hari. Saya harap Tuan Lin bisa memberikan kehormatan ini kepada saya. Baiklah, kita bicarakan lain hari. Setelah menutup telepon, Lin Yi menyerahkan telepon kepada Chen Yan. Awasi aku. Angkat telepon yang tidak dikenal. Oh, baiklah. Chen Yan mengangguk. Apa yang harus kukatakan? Haruskah kukatakan bahwa Presiden Lin sedang sibuk dan tidak bisa menjawab telepon? Katakan saja Presiden Lin sedang berhubungan seks dan tidak punya waktu untuk menjawab telepon. Haha. Chen Yan tersenyum gembira. Seru banget kalau kakak ipar bisa ngelakuin ini ke kakak ipar. Lagi pula, mereka mungkin ngelakuinnya di mobil. Haha. Cincin. Sial, apa yang dia katakan benar-benar menjadi kenyataan. Seseorang benar-benar menelepon. Kau angkat saja, tegur Lin Yi, ada apa dengan orang-orang ini hari ini? Apa mereka membentuk tim untuk mengirimiku spam? Lin Yi. Presiden Lin sedang tidak bebas. Dia sedang berhubungan seks. Jangan ganggu kami, kata Chen Yan santai. Perasaan yang tak terkendali ini sungguh menggerahkan. Mereka takut dengan keheningan yang tiba-tiba itu. Hal ini karena keduanya merasa suara ini sangat familiar. Kedengarannya seperti suara Chen Sunji.
Chen Yan memperhatikan nomor telepon itu dengan saksama dan merasa ketakutan. Tak perlu ragu lagi. Ekspresinya sudah menjelaskan semuanya. Ayah, biar ku jelaskan. Aku cuma bercanda. Kita di dalam mobil. Aku benar-benar tidak melakukan hal seperti itu. Di dalam mobil. Lin Yi. Kita mau makan. Banyak orang menelepon kakak Lin, dan dia bosan menjawab, jadi aku yang mengangkatnya. Terlalu banyak panggilan telepon. Chen Yan. Ayah, jangan seperti ini. Kalau ayah tidak percaya, aku akan mengirimi ayah video. Aku cuma ngomong doang. Kamu sudah dewasa. Apa itu yang harus kamu katakan? Aku tahu aku salah. Baiklah, biarkan Lin Yi menjawab teleponnya. Oh, baiklah. Chen Yan menyerahkan telepon kepada Lin Yi dengan kesal. Paman Chen. Little Mi baru saja meneleponku dan mengatakan bahwa persiapan pengembangan obat hampir selesai. Ya, tapi masih ada beberapa rintangan kecil yang harus dihadapi di masa depan. Tapi itu bukan masalah besar. Lalu mintalah orang-orang di bawahmu untuk menyiapkan bahan-bahan yang kamu butuhkan. Aku akan menyetujuinya terlebih dahulu dan berusaha menyelesaikannya dengan cepat. Dimengerti. Saya akan mengaturnya sekarang. Setelah beberapa kata sederhana, Lin Yi menutup telepon. Kamu bahkan tidak ingat nomor ayahmu. Aku hanya mengingat milik ibuku, tidak milik ayahku. Kau hampir membuatku terbunuh. Hehe, tidak apa-apa. Ayahku tidak akan terlalu memikirkannya, kata Chen Yan sambil tersenyum. Jelas sekali dia tidak menganggapnya serius. Ayo kita berkendara lebih cepat. Semakin cepat kita sampai, semakin cepat kita bisa bersenang-senang. Aku tidak akan punya waktu untuk kembali ke Songhai lagi. Ayo pergi. Sekitar 20 menit kemudian, Lin Yi mengendarai mobil ke resepsi. Saudara Lin, tempat ini lumayan. Rasanya tidak kalah dengan Danau Huaqing. Ini tempat baru yang kutemukan. Aku tidak mau adikmu mengunjungi tempat baru ini. Ini benar-benar pintar. Kelinci yang licik punya 3 liang. Kak Lin, apakah tempat ini aman? Kita tidak bisa mengungkapkan informasi pribadi kita, kan? Jangan khawatir. Ini hanya masalah pria. Wanita tidak perlu khawatir. Hehe, bagus sekali. Rombongan 6 orang itu segera tiba di lobi. Orang-orang yang datang dan pergi semuanya tercengang. Dia membawa 5 gadis ke sini. Dan semuanya adalah wanita cantik kelas atas. Orang ini hebat sekali. Sungguh patut ditiru. Apakah Anda menjual kartu anggota? Ya, kisarannya dari 1.999 hingga 168.000 yuan. Pak, paket apa yang Anda inginkan? Saya ambil yang 168.000. Saya mau 6. Kasir perempuan itu tercengang. Ia baru saja bertemu seorang taipan. Baiklah, baiklah, baiklah. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera menyelesaikannya. Kakak ipar, kamu hebat, aku tahu itu, aku pasti akan menjalani hidup yang baik bersamamu. Tetaplah bersikap rendah hati dan jangan biarkan adikmu tahu. Kasir perempuan. Kakak ipar, orang-orang kaya ini bermain api. Tak lama kemudian, kartu anggota pun siap, dan Lin Yi memimpin mereka berlima menuju lobi. Melihat Lin Yi mendapatkan 6 kartu anggota terbaik sekaligus, semua orang di daerah itu merasa iri. Bukan karena mereka iri kepadanya karena dia kaya, tetapi karena dia bisa membawa gadis-gadisnya sendiri. Dan salah satu dari mereka bahkan adalah saudara iparnya. Bab 719 ini rumah yang bagus. Setelah berendam di sumber air panas beberapa saat, dia makan sesuatu. Rombongan yang terdiri dari 6 orang itu kembali ke ruang VIP. Para tukang pijat yang ditugaskan juga telah tiba. Kak Lin, ini terlalu nyaman, kata Kiao Xin. Jauh lebih baik daripada mandi di rumah. Bukankah aku sudah mengajukan kartu untukmu? Datanglah saat kamu lelah. Hehe, terima kasih, Kakak Lin. Menurutmu siapa yang mengembangkan spa ini? Kenapa rasanya begitu nyaman untuk bersantai di sini? Tanya Chen Yan. Itu pengobatan Tiongkok, kata Li Zimeng. Semua teknik pijat ini berasal dari teknik pijat pengobatan Tiongkok. Itu masuk akal. Chen Yan menatap Lin Yi dengan penuh semangat. Kakak ipar, mau kupijat? Aku akan memberimu sedikit teknik pengobatan tradisional Tiongkok. Ayo, ayo, ayo. Haha, saudara Lin, biar aku oleskan sedikit balsem padamu, kata Li Zimeng. Kalau begitu aku akan memijat kakimu, kata Kiao Xin. Para teknisi pijat mundur ke samping. Para perempuan semuanya iri. Pria ini benar-benar salah satu umat pilihan Tuhan. Li Chuan duduk di sampingnya dengan lembut, tanpa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Lin Yi dalam diam. Baginya, ini adalah kebahagiaan. Dengung-dengung-dengung. Wecat Lin Yi berdering. Itu adalah panggilan video dari Qin Han. Lin tua, kau benar-benar jahat. Apa yang telah kulakukan? Sialan,
kemarin kau membawa seorang gadis ke Danau Huaking dan tidak mengajakku. Apa masalahnya? Kenapa kau di sini untuk mencela aku? Maksudku, kau tidak berguna bagiku, kata Qin Han. Terakhir kali, kau membawa Lao Gao. Kali ini, kau membawa Lao Liang. Kau tidak membawaku dalam kedua kesempatan itu. Jangan membuatku tertawa. Apakah Tuan Muda Qin kekurangan sedikit sumber daya ini? Terlalu merendahkan bagimu untuk bertengkar soal ini. Kau benar. Qin Han memegang sebatang rokok di mulutnya dan berkata dengan sok, aku tidak kekurangan gadis di sini. Setelah itu, Qin Han mengalihkan pandangannya. Ada kolam renang di seberangnya. Beberapa gadis berbikini sedang bermain di dalamnya. Aku di sini bersama Gao Tua. Kau tak akan mendapatkan semua ini hari ini. Jangan salahkan aku karena tak berperasaan. Kaulah yang tidak jujur padaku. Lihat apa yang kau katakan. Kapan aku pernah kekurangan cewek? Lin Yi membalikkan kamera dan mengarahkannya ke Chen Yan dan yang lainnya. Ayo, gadis-gadis, sapa aku. Tidak, ada yang aneh dengan pakaian mereka. Aku berbeda darimu. Aku membawa gadis-gadis ini bersamaku. Mereka gadis-gadis yang murni dan sopan. Teknik mereka cukup bagus, dan aku merasa mereka jauh lebih baik daripada para teknisi di sini, kata Lin Yi. Lagi pula, mereka semua mahasiswa S3 atau pascasarjana. Saya bahkan tidak peduli dengan gelar sarjana dan magister. Sialan, kau benar-benar bajingan. Setelah mengumpat, Qin Han menutup telepon agar tidak semakin marah. Pukul 4 sore, mereka berpisah setelah sesi yang nyaman. Lin Yi juga pergi ke grup Chaoyang untuk menjemput Ji Qingyan dari kantor. Lin Yi merasa dirinya selangkah lebih dekat untuk menjadi ahli dalam manajemen waktu. Namun, di tengah jalan, Lin Yi menerima telepon dari Zhao Wen. Tahukah Anda bahwa Tuan Mitsui mengundurkan diri? Mengundurkan diri, gumam Lin Yi, aku tidak tahu sampai kau memberitahuku. Kalau begitu, tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertanya apakah kamu tahu tentang ini. Zhao Wen juga sedikit bingung. Sebelumnya semuanya baik-baik saja, dan dia sudah menandatangani kontrak. Dia bahkan bilang ingin bekerja di sini untuk waktu yang lama. Kurasa ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Lanjutkan pekerjaanmu. Seseorang baru saja mengundurkan diri. Dunia akan tetap berputar tanpanya. Baiklah, saya tutup dulu. Setelah menelepon Zhao Wen, Lin Yi pergi ke Chaoyang Group dan menjemput Ji Qingyan. Setelah makan malam, Lin Yi kembali ke ruang belajar dan masuk ke platform streaming. Melihat Lin Yi memulai siaran, sejumlah besar pemirsa bergegas masuk. Saudara Topeng, kau tidak lupa apa yang kau janjikan pada kami, kan? Tanya seseorang. Ini tentang sungai dari Teluk Yalong. Tenang saja, aku ingat. Aku akan ke sana besok. Kak Topeng, kenapa kamu begitu hebat? Tempat seperti itu bukan tempat yang bisa dikunjungi orang biasa. Orang biasa juga tidak bisa memasuki area garnisun, tapi bukankah aku juga memasukinya? Semuanya, berdiri dan beri hormat pada Saudara Topeng. Semuanya, perhatikan baik-baik. Saat siaran langsung di Pulau Yawan dimulai, popularitasnya akan melampaui 10 juta. Kak Mas, aku dengar sesuatu beberapa hari yang lalu. Streamer outdoor nomor 1 Douyu, Long Shuai, juga akan pergi ke Pulau Yawan untuk streaming. Lagi pula, dia sudah mengumumkannya setengah bulan sebelumnya. Kurasa dia mungkin ingin bersaing denganmu. Kalau begitu, ayo bertarung. Aku tidak peduli. Kita lihat siapa yang lebih baik. Saudaraku, bertarung. Setelah mengobrol dengan netizen selama lebih dari setengah jam, Lin Yi pun offline. Segera setelah itu, dia menerima pesan WeChat dari Zhang Xiaoyu. Kakak Lin, kapan kita berangkat? Besok, tunggu teleponku di rumah. Hehe, haruskah aku membuat persiapan? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Bawa saja tongsis dan ponsel. Tapi ini pameran kapal pesiar Pulau Yawan. Akan ada matahari, pantai, dan ombak. Aku harus membawa beberapa baju renang. Semua orang pakai bikini. Apa kamu tidak merasa terlalu tertutup kalau pakai baju renang? Zhang Xiaoyu berhenti sejenak. Kalau begitu aku akan membeli bikini juga. Tapi cewek-cewek berbikini minimal kap C. Kamu kap A, jadi jangan coba-coba ikutan. Pakai baju biasa saja. Aku akan sangat sedih jika kamu mengatakan itu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu harus mengerti niat baikku. Oh, oke. Aku akan berkemas besok dan menunggu kabar darimu. Ya, tentu saja. Setelah mengobrol sebentar dengan Zhang Xiaoyu, Ji Qingyan masuk. Rambutnya acak-acakan, dan ada butiran keringat di dahinya. Jam berapa penerbanganmu besok? Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Hah, kamu sudah mengemasi barang-barangku. Benar. Apa yang kau pikir kulakukan? Kukira kamu sedang mandi. Aku tidak terburu-buru mandi, kata Ji Qingyan. Bukankah ini perjalanan 4 hari?
Aku membawakanmu 4 set pakaian ganti. Ingatlah untuk berganti pakaian setiap hari. Jangan pulang dengan bau keringat. Baiklah, aku pasti akan berganti ke set baru setiap hari. Anak baik. Setelah berkemas untuk Lin Yi, Ji Qingyan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Lin Yi sedang berada di ruang belajar, sibuk dengan pengembangan chip 3.0. Meski begitu, Lin Yi tidak bisa tenang. Dia merasa ada sesuatu yang aneh tentang rubah perak tua itu, Yushi Mitsui. Tingkat keterampilannya lebih dari cukup untuk memimpin sebuah laboratorium. Sunrise Lane juga memiliki banyak perusahaan farmasi ternama dunia. Keuntungan di bidang ini bukanlah masalah bagi mereka. Tidak perlu berusaha terlalu keras untuk mendapatkan Lin Yi. Sekalipun Yushi Mitsui telah melihat kemampuannya secara langsung, tidaklah sepadan untuk menawarkan manfaat yang begitu signifikan. Lin Yi punya firasat bahwa Yushi Mitsui tidak merekrutnya demi uang. Lin Yi mengusap dagunya. Sungguh melelahkan berurusan dengan rubah tua ini. Bab 720 gadis, kamu cepat masuk ke karaktermu. Keesokan paginya, Lin Yi terbangun dan mendapati Ji Qingyan sedang memasak pangsit. Kenapa kita makan pangsit hari ini? Lagi pula, ini sudah pagi. Nenek saya berasal dari timur laut. Katanya, adat istiadat di timur laut adalah membuat pangsit saat orang-orang pergi keluar. Jadi, kapan kamu belajar membuat pangsit? Aku beli ini. Mana mungkin aku tahu cara membuat hidangan sesulit ini? Kalaupun tahu, berani-beraninya kau makan sesuatu yang tak terlihat isinya. Nyonya Lin, kesadaran diri Anda sangat tinggi. Ji Qingyan terkekeh. Aku tidak mungkin tahu segalanya. Lagi pula, dibandingkan denganmu, bukankah aku pada dasarnya tidak tahu apa-apa? Kamu orang pertama yang membuat kebodohan terdengar begitu elegan dan berkelas. Cepat makan. Sebentar lagi dingin. Setelah makan malam, Ji Qingyan kembali ke kamarnya untuk merias wajah. Lin Yi diam-diam mengambil ponselnya dan membuka aplikasi Douyu. Ia merasa lega ketika menyadari bahwa Lin Yi tidak mengikuti akunnya. Artinya, Ji Qingyan tidak akan menerima notifikasi apapun saat mulai streaming. Dengan begitu, ia tidak perlu khawatir ketahuan. Selain itu, Lin Yi juga mematikan notifikasi aplikasi Douyu. Dengan cara ini, meskipun ada berita resmi, Ji Qingyan tidak akan dapat melihatnya. Sempurna. Sedangkan untuk He Yuan, Lin Yi tidak terlalu khawatir. Jika Ji Qingyan tidak memberitahunya, dia tidak akan menonton siaran langsungnya sejak awal. Meski begitu, untuk menghindari risiko apapun, Lin Yi menelepon Qixian Zhao dan memintanya untuk menangani masalah ini. Dengan kemampuannya untuk bersaing memperebutkan penghargaan aktor terbaik, ini merupakan hal yang mudah baginya. 20 menit kemudian, Ji Qingyan turun ke bawah mengenakan jaket anti angin berwarna krem setelah merias wajahnya. Aku pergi dulu. Hati-hati ya kalau lagi perjalanan bisnis. Ingat makan tepat waktu. Oke, jangan khawatir. Selamat tinggal. Sebelum pergi, Ji Qingyan bahkan mencium Lin Yi, sedikit enggan berpisah dengannya. Sekitar tengah hari, Lin Yi pergi ke rumah Zhang Xiaoyu dan meneleponnya. Turunlah, aku di bawah. Kak Lin, tunggu aku. Orang tuaku ada di sini. Aku akan turun mencarimu setelah aku mengurus mereka. Orang tuamu ada di sini. Jangan bahas itu. Ini klise banget. Mereka lagi coba kenalin seseorang ke aku. Bantu aku mikirin jalan keluarnya. Sederhana, kan? Aku akan berkorban dan jadi pacarmu selama 5 menit. Itu sudah cukup untuk menjaga orang tuamu. Benarkah? Zhang Xiaoyu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, bukankah aku akan memanfaatkanmu? Memalukan sekali. Aku bisa mendengarmu meneteskan air liur. Hehe, aku hanya berfantasi. Zhang Xiaoyu tersenyum bodoh. Kakak Lin, tunggu aku. Setelah aku selesai, aku akan turun mencarimu. Setelah menutup telepon, Zhang Xiaoyu keluar dari ruangan. Ada 4 orang yang duduk di sofa, pasangan parubaya, dan seorang pria dan wanita muda. Pasangan parubaya itu bernama Zhang Guoqiang dan Zhao Yalan, orang tua Zhang Xiaoyu. Pasangan muda lainnya bernama Zhang Xiaowan dan Yu Peng, adik perempuan dan ipar Zhang Xiaoyu. Nak, aku sedang membicarakan hal serius. Kenapa kau malah lari ke kamar? Tanya Zhang Guoqiang. Bukankah aku sudah bilang tadi? Aku mau jalan-jalan sama pacarku. Dia sudah di bawah. Jangan membodohi kami. Kamu baru saja bilang gak punya pacar. Kenapa tiba-tiba muncul? Aku terlalu malu untuk memberitahumu tadi. Karena dia sudah di sini, dia menungguku di bawah. Kalau aku tidak pergi sekarang, aku tidak akan bisa naik pesawat. Mobilnya menunggumu di bawah, tanya Zhang Xiaowan. Bukankah lingkunganmu melarang mobil tak dikenal masuk? Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke lingkungan ini dengan mobil? Mungkin dia mengendarai mobil yang lebih baik. Entahlah apa yang terjadi. Hal ini pula yang membuat Zhang Xiaoyu paling bingung. Tempat tinggalnya dianggap sebagai lingkungan kelas menengah.
Kecuali mereka menyewa garasi di sini, mobil asing tidak diizinkan masuk. Namun, saudara Lin sudah masuk 2 kali berturut-turut. Tak seorang pun berani menghentikannya. Zhang Xiaoyu tak bisa memikirkan alasan lain selain mobilnya yang terlalu bagus. Jangan membodohiku, kata Zhang Buoqiang. Kakak iparmu mengendarai mobil seharga lebih dari $500 juta, tapi satpam menghentikan kita di luar. Ini bukan soal mobilnya bagus atau mobil tua. Kamu cuma cari-cari alasan. Nak, orang yang kutemukan untukmu kali ini direkomendasikan oleh tetanggamu, Bibi Wang. Dia pegawai negeri sipil dan staf. Latar belakang keluarganya juga lumayan. Dia jelas memenuhi syarat untuk bersamamu. Kita sudah janjian untuk bertemu besok. Pergilah dan temui dia. Kalau menurutmu dia lumayan, kita bisa tutup buku ini. Apa yang kau katakan? Aku sudah bilang aku punya pacar. Kenapa kau tidak percaya padaku? Saat dia berbicara, Zhang Xiaoyu mengeluarkan kopernya dan berkata, aku tidak peduli. Tetaplah di sini kalau kau mau. Aku pergi sekarang. Ada apa denganmu, nak? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu sudah dewasa. Kenapa kamu tidak mengerti? Aku sudah punya pacar. Kenapa kamu masih memperkenalkanku pada pria lain? Apa maksudmu? Apa kau benar-benar berpikir aku tua dan linglung? Ayah, tenanglah, kata Zhang Xiaowan. Bukankah dia bilang pacarnya ada di sini? Ayo kita turun dan lihat. Kalau orang ini benar-benar ada, kita bantu dia mencarinya. Kalau tidak, masih ada waktu untuk membicarakan kencan buta itu. Kenapa repot-repot turun? Xiaoyu jelas-jelas kabur, kata Yu Peng. Kalau begitu, ayo kita turun dan melihat-lihat, kata Zhang Xiaowan. Xiaoyu itu tipe orang yang gak akan mundur sampai dia terdesak. Nggak baik kalau dia sampai terpojok. Baiklah, ayo kita lihat bersama, kata Yu Peng. Kebetulan, saya akan menjadi standar pembandingnya. Kalau kondisinya tidak sebaik kondisi saya tidak akan mudah setuju. Zhang Xiaoyu memutar matanya ke arah Yu Peng dan berpikir dalam hati. Apa kau benar-benar mengira aku ini streamer kecil yang tidak dikenal? Uang tabunganku cukup untuk membeli 3 BMW seri 5. Kenapa kau masih berpura-pura? Dari awal hingga akhir, Zhang Xiaoyu tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yu Peng. Meskipun kondisi hidupnya tidak buruk, dia terlalu pelit. Dia sudah mendaftarkan pernikahan mereka dengan saudara perempuannya, tetapi dia bahkan belum pernah membelikannya es krim sebelumnya. Dia sama sekali tidak menanggapi serius kakak iparnya itu. Silakan. Pokoknya, aku pergi. Zhang Xiaoyu mengambil barang bawaannya dan berjalan keluar rumah. Keluarganya mengikutinya ke dalam lift. Ekspresi anggota keluarga Zhang tenang saat mereka menunggu lift mencapai lantai pertama. Yu Peng memainkan kunci mobilnya dengan santai. Xiaoyu, kamu benar-benar punya pacar. Melihat betapa tenangnya Zhang Xiaoyu, Zhang Xiaowan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak terlihat berpura-pura. Sepertinya, dia benar-benar punya pacar. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berakting sebaik itu. Untuk apa aku berbohong padamu? Bukankah aku hanya akan ketahuan? Mendengar Zhang Xiaoyu mengatakan ini, Zhang Xiaowan akhirnya percaya bahwa dia punya pacar. Api gosip di tubuhnya pun membara hebat. Apakah pacarmu tampan? Dia sangat tampan. Tingginya lebih dari 1,8 meter dan kaya. Dia juga punya perut six-pack. Dia terlihat sempurna dari sudut pandang manapun. Lumayan, Xiaoyu. Dia jauh lebih baik daripada kakak iparmu. Zhang Xiaoyu tersenyum. Kualifikasi Yu Peng mungkin bahkan tidak sebanding dengan jari-jari saudara Lin. Xiaowan, kenapa kau membanggakannya dengan mengorbankan aku? Tanya Yu Peng. Aku jelas tidak bisa bersaing dengan para selebriti daging segar itu, tapi dibandingkan dengan orang biasa, aku seharusnya tidak terlalu buruk, kan? Kamu nggak dengar apa yang Xiaoyu bilang? Pacarnya aja udah kayak cowok muda yang keren banget. Kita dari keluarga biasa. Apa kau pikir orang seperti itu mau berteman dengan orang seperti kita? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia tidak akan berbohong tentang hal seperti itu, kan? Kau terlalu naif. Kau akan tahu kebenarannya saat kau melihatnya, kata Yu Peng acuh tak acuh. Kecantikan itu tergantung pada pandangan orang yang melihatnya. Dia mungkin saja orang yang sangat bodoh. Jangan terlalu serius dengan kata-katanya. Zhang Xiaoyu tidak berkata apa-apa. Saat ini, ia hanya bisa mengandalkan tatapan kakak Lin untuk menamparkan wajahnya. Keluarga Zhang keluar dari lift dan mendorong pintu unit hingga terbuka. Sayang, kamu pasti sudah mulai tidak sabar. Zhang Xiaoyu berlari kecil dan memegang lengan Lin Yi sambil tersenyum. Lin Yi terdiam. Gadis, kamu cepat sekali mendalami karakter itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.